Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di FAT TV. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jadi salat di siang hari ini baik sunnah maupun fardu itu hubungannya dengan perjalanan matahari. Jadi menjelang matahari terbit disebut dengan waktu fajar. Jadi waktu fajar itu adalah waktu di mana awal belum matahari terbit, masih istilahnya dia persiapan lah untuk menyongsong matahari terbit. Itu waktu fajar. Dan ditandai dengan garis melintang di ufuk timur seperti benang putih dan benang hitam. Jadi garisnya melintang. Dalam Al-Quran disebutkan al-khaytul abad wal aswad. Jadi ada benang hitam dan benang putih. Nah, itu kita waktu salat subuh. Kalau kita salat sunnah sebelum subuh, setelah azan qabla subhi, itu disebut dengan 2 rakaat fajar. Jadi namanya 2 rakaat fajar. Padahal qabla subhi, tapi namanya 2 rakaat fajar. Kalau sebelum azan namanya salat tahajud. Tapi kalau sudah azan baru namanya 2 rakaat fajar. Maksudnya juga dia itu juga qabla subhi. Karena banyak orang yang salah paham disangkanya itu salat lain. Bukan. Itu juga qabla subhi, itu juga 2 rakaat fajar. Karena dia dikerjakan di awal waktu. Pas fajar terbit. Azan langsung dia melaksanakan qabla subhi. Otomatis itu menjadi 2 rakaat fajar. Rasulullah SAW bersabda, "Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini setelah salat subuh kita punya 2 pilihan. Kita mau pulang dari masjid atau tidak. Nah, bagi yang tidak pulang dari masjid, dia tetap menetap di masjid, dia nggak keluar dari masjid sampai masuk waktu duha. Nah, ini saya jelaskan nih, teman-teman semua. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya isyraq, ada namanya syuruq. Jadi kalau isyraq itu matahari terbit. Matahari terbit itu masih waktu haram untuk sholat. Jadi makanya di Masjid Nabawi, kalau Bapak Ibu ke Masjid Nabawi, itu dia ditulis rub'as sa'a ba'dal isyraq. 14 menit atau 15 menit setelah matahari terbit. Karena banyak orang salah paham, langsung terbit matahari langsung sholat. Padahal itu ittifaqul ulama, sudah ijma'ul ummah, sudah nggak ada khilaf bahwa waktu matahari terbit itu waktu haram untuk sholat. Makanya ditunggu sampai 15 menit setelah matahari terbit. Nah, itulah namanya waktu syuruk. Jadi kalau syuruk awal waktu duha. Kalau dalam bahasa fikih disebut qadru rumhin. Kalau matahari terbit diukur dengan tiang. Ketika nampak setinggi tiang, berarti itulah waktu duha. Itu kalau dalam hitungan jam 15 menit setelah matahari terbit. Makanya dalam hadis Nabi berbunyi summa shalla rakaatai syuruq. Lalu dia salat 2 rakaat syuruq. Maksudnya apa? 2 rakaat duha di awal waktu duha. Boleh berniat duha, boleh berniat syuruq, enggak apa-apa. Tapi itu satu paket. Dia tetap di tempat salatnya, maksudnya di masjid. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu masjidnya kan di rumah, maka ibu-ibu di masjid rumah. Nah, makanya kalau ibu di rumah itu hendaklah disediakan tempat sholat di situ khusus, ya, sehingga ibu nggak keluar lagi di situ, duduk sampai masuk awal waktu duha. Nah, setelah itu silahkan sholat 2 rakaat. Nah, sama bagi kaum ibu di rumah, bapak-bapak di masjid. Itu kalau tidak ada pandemi. Tapi kalau ada pandemi sekarang nih, wabah, ya sudah di rumah aja nggak apa-apa. Sama insya Allah. Tapi kalau sudah tidak ada wabah, bagi bapak-bapak di masjid, bagi ibu-ibu di rumah, itu dapat pahala yang sama. Nah, ini tentang masalah duha. Sampai kapan Pak Ustadz? Tetap tadi ikut matahari. Jadi terus matahari berjalan. Ini duha, masih duha ini semua. Jadi sejak tadi itu setinggi tiang,
awal istilahnya awal waktu duha setinggi tiang. Jadi terus sampai tiba matahari menjelang di tengah-tengah. Nih, perhatikan Pak. Jadi matahari baru terbit, haram sholat. Matahari di tengah-tengah, haram sholat. Jadi ini waktu haram semuanya nih. Baru terbit, haram. Di tengah-tengah, haram. Nah, makanya duha itu kapan? Sebelum masuk ke tengah-tengah. Jadi itu. Jadi sekitar setengah jam lah. Setengah jam sebelum masuk ke tengah-tengah. Sebab ketika tengah-tengah, ini haram sholat. Nanti saya jelaskan kenapa haram. Ketika tergelincir, dia tergelincir, baru masuk waktu duhur. Makanya dikatakan, waktu duhur masuk setelah matahari tergelincir. Nah, itu dia. Jadi semua dihubungkan dengan matahari. Jadi kapan waktu terakhir duha? Yaitu sebelum matahari tengah-tengah. Sekitar setengah jam lah. Gitu, atau 1 jam bagus, itu lebih berhati-hati. Jadi di situ dia makna penting. Kenapa kok diharamkan sholat Pak Ustadz? Karena ketika matahari baru terbit, li'anna syaiton yudhiru qarnaihi li'ubadihi, karena syaitan menampakkan tanduknya kepada para penyembahnya. Itu kapan? Matahari terbit. Terus yang kedua, matahari tengah-tengah. Terus yang ketiga, matahari pas tenggelam. Makanya haram juga sholat pada waktu matahari tenggelam. Gitu. Maksudnya sholat sunnah. Setelah sholat asar itu sudah haram, sudah sholat sunnah. Nah, itulah dia tentang masalah waktu duha. Baik barakallahu, mudah-mudahan kita semua insyaallah mengerti tentang hal ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pimpinan Aksi Surat Agam, Ustaz Amir Faisal Fad, Tuan Syariah. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu untuk terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Bapak sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan sebuah kemerdekaan. Negeri ini dan insya Allah saat ini kita sadar betul pangan rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Sekali Allah muliakan. Saat perjuangan perjuangan dilakukan oleh para pahlawan, lagi kelaparan. segenap elemen bangsa ini keluar dari rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki, sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat di Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional. Kita menang sejarah kembali. Hebatnya bangsa ini telah membuktikan kebersamaan. Lugas Pak itu sudah menjelaskan pada kita 4 potensi bencana.